Dan pun itu, ya. Gitu ya, terolan sisi sebelah sana. Ya, ya. Lagi di sana lagi. Ya. Yang kedua, ibadah penghiburan yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Penen Sekutu, dan yang akan membawakan firman adalah Ibu Pendeta Adriani S. Talebong STH dari Jemaat Rampe Tolong Mendete. Yang ketiga, ungkapan hati keluarga yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sostenis Samperiling MA MTH. Yang berikut penyampaian majelis gereja, dan kelima istirahat, dan terakhir penutup. Itulah rangkaian acara yang akan kita lewati bersama pada malam hari ini. Kepada majelis gereja yang akan memandu jalannya ibadah di tapi kiranya tidak mengurangi kerinduan kita bersama untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Tante Mama Ina. Disilakan. Pada Yang Kuasa, mari kita bernyanyi dalam lagu O Yerusalem. Shine.
dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini itulah datangnya dari pihak Allah pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagi Orang tua yang kita kasihi, dan setiap kita menghadapi kematian seperti ini, sekali lagi ditegaskan kepada kita bahwa sebenarnya kita sementara menghadapi realitas atau kenyataan kehidupan kita sebagai manusia, bahwa saat ini kita ada, saat ini kita hidup, tetapi suatu saat nanti kita juga akan pergi. Karena itu, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing melalui Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. turun temurun, Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu tanah. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang tumbuh, Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Lakukan tidur jemaat 30A, dan setelah itu persembahan pujian berturut-turut, solo dari Jennifer Batara, vokal grup dari PWGT Jemaat Terlantar Tolong Mandedek, dan vokal grup keluarga Linta Agung. Oh,
berturut-turut persembahan pujian. Pertama solo dari Jennifer Batara. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu rencana yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Bisa ku tandai buat ku muak kamu kau parengku mitandai tu tengkau kedeku mintuna batu benangku Yumai tiba mulana terlino Serako maka dapatkannya Tak bisa membuni Iyo ingayo malapimi Kamu mau buat Sipato dipuri lagi pantai Langit tu Allah kaduanku Rangi lipat dosa ragu Meong lina mati olongi Inan kunan sedan ranyu Pakai pangin bo Tangku mentengkap Lantang malilinan Buang Upariku Udah susah urapai katuanku
Arendengku mitandai tutengka kedeku mintuna batu penangku lino selaku maka tampakana tak dapat bisa membunyi iyo inglayo malapimi kamu mau buang si panto dipuri lari pangke lan mintu Allah keduaku lagi dibuat dosa aku meyong linda mati olomi inan gunan seranmu pakai depan imbo tongku menteka lan kamalilina mitiro buang rupaiku udah susah urang poi kataku susi angin barang mengiri uraban pengalaman meyong lima mati olomi lagi dibuat dosa aku meyong lina mati olomi hinan-hunan seranmu pakai depan imbo tongku mentengka lan kamalilinan Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu mari berdoa. Dari tengah-tengah pelataran duka cita di tempat ini Tuhan pada malam ini, bersama dengan keluarga yang berduka, kami datang rendahkan hati dan hidup di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami sungguh mengaku Tuhan, bahwa tidak mampu kami menghadapi duka cita oleh kematian orang tua kekasih kami dengan kekuatan dan mengandalkan kemampuan sendiri. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, menadahkan tangan kami memohon kekuatan daripadamu, agar kami mampu menghadapi duka cita ini dengan baik, kuat untuk terus mampu melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu, yang kami tahu bahwa firman Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkati kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, maupun segenap umat-Mu yang akan mendengarkan secara khusus. Bagi orang tua kekasih kami, ibu janda bersama dengan anak cucunya, agar setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami semakin kuat dan kokoh di tengah-tengah pergumulan ini. Karuniakan kami waktu dan kesempatan yang baik,
Biarlah apapun yang terjadi, suara Tuhan saja yang akan terdengar nyaring di telinga dan hati kami semua. Ampunilah dosa kami Tuhan dan dengarkanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama pada malam hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, dari Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Dengarkanlah firman Tuhan berkata, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setiap hati yang bersedih dan berduka tentu akan mendapatkan ketenangan, kekuatan dengan mendengarkan dan selalu berpegang pada firman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata, berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tata krama, Bapak Ibu pernah dengar kata tata krama ya? Tata krama, tata krama atau yang lebih lazimnya kita biasa bilang sopan santun, ya. Santun dalam berbicara, santun berkata-kata, santun dalam berbuat dan bersikap. Sadarkah kita bahwa Bapak Ibu, tata krama kita kadang lebih penting dan utama daripada kebenaran itu sendiri. Tanpa kita sadari, kadangkala tata krama itu sudah dianggap lebih penting daripada kebenaran. Ya moto yang naden tahu salah tingkah biasa, no ka aku tahu pakai lalai sama anak gua, apalagi ke orang-orang yang lebih ya punya apa leh. Kadang orang merasa sungkan untuk menegur, kenapa tidak sopan ki kalau bapak nanti tegur, lihat. Tata keramanya sudah lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Karena alasan tata krama ini pula Bapak Ibu, sehingga kadangkala firman Allah yang disampaikan juga jadi kabur. Oh biasa duka kok. Biasa pengkhotbah merasa tidak enak, merasa tidak nyaman bicara terus terang tentang firman Allah. Orang yang mendengar bingung dan merasa benar bahkan atas kekeliruan mereka sendiri. Dokter yang mati biasa apa napukada pengkhotbah. Apakah Bapak Ibu pernah atau kira-kira labarani raka pengkhotbah kue ya te tomate ekorko apa ya buda perbuatan kadake na pogo manas salah susito. Kira-kira berani Bapak Ibu? Tidak kan? Ya. Penjahat yang mati dan terkenal jahat sepanjang hidupnya, nah layaya di pokada toke bintanggil
oleh Tuhan. Dia aman dalam dekapan kasih Tuhan, padahal sepanjang hidupnya umpogawang mintu kada kena. Nah, disitulah itulah yang tadi dikatakan bahwa biasa firman terjebak dalam tata krama itu, atau jangan-jangan itu penipuan, karena sebenarnya ibadah atau penghiburan ya tentu orang yang hidup, keluarga yang masih ada, handai taulan, jemaat, masyarakat yang mendengar yang masih hidup, ya otomatis selesai semuanya menerima kebenaran firman Allah dalam segala situasi hidup. Sudah sangat lama sekali ya saya berpikir-pikir ketika dihubungi untuk berbicara tentang hal yang sangat penting, tetapi tidak bisa di sembarang tempat. Tidak bisa di sembarang tempat disampaikan karena begitu banyak orang yang ya dalam hidup sehari-hari terlalu berperasaan ya. Di sini puji Tuhan kesempatan ini datang. Dan malam ini Bapak Ibu terkasih yang semasa hidupnya telah mengabdi di jalan dan ladang Tuhan, bukan hanya dia, tapi istrinya dan anak cucunya yang juga kami kenal sudah mengabdi ritual kematian, perwujudan, penampakan hikmatkah, atau perbuatan sia-sia saja. Jadi firman Tuhan Bapak Ibu yang kita akan dengarkan, kita pun dilalui seakan dalam hikmat kakinan atau perbuatan sia-sia. Saya percaya bahwa hal ini tidak pernah akan disalah mengerti, tetapi justru akan menjadi berkat. Ya, jadi sebuah ritual itu sumbernya dari kebiasaan turun-temurun, terus-menerus, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai. Ya, jadi yang di ritual bukan sembarang, bukan mereka menangis bukan karena sayang. Karena itu mereka bisa menangis lalu meratap, tapi tiba-tiba bisa tertawa. Itu di ayat 40. Mangka tumangi ya, yang atau mangka kira-kira tak na wajar toh ya, ritual. Itu adalah ritual Yahudi ternyata. Ketika Yairus pergi bertemu Yesus, anaknya mati ya, nama nilang perjalanan atau, dan tentu saat itu sudah ada keluarga yang mengurus dan memanggil kelompok peratap itu. Ada selalu biasanya bapak-bapak itu, kalau saya perhatikan di Tolo ya, biasanya bapak-bapak itu yang langsung dipikir adalah apa? Yang itu apa? Yang langsung dipikir bahwa bagaimana kompor, bagaimana jelas spontannya tanpa disuruh oleh keluarga yang Yairus pergi cari ritual sekali. Ritual apa motivasinya? Tentu logisnya bukan lagi untuk mereka yang mati, tapi untuk mereka yang hidup. Nah, seperti acara pemakaman biasanya posisi ritual yang mengorbankan yang lebih penting itu ternyata kejahatan. Yang lebih utama waktu dikesampingkan hanya karena sesuatu yang akhirnya menimbulkan keributan, itu bukan kebenaran tapi kekejian bagi Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa ini sangat penting untuk kita pahami sekarang? Tidak mau dikatakan banyak aliran kekristenan itu. Dengki itu setuju Pak, dengki itu Pak Emo. Sehingga kita yang setuju kadang gampang dihakimi
dihakimi oleh yang tidak lagi menerima. Nah, di sini perlu memahami untuk melakukannya. Karena itu setiap hal yang kita lakukan hendaknya diuji. Ritual-ritual yang dilakukan benar enggak, kudus enggak, suci enggak. Para lumang mikir kematangkin totemo berjaga-jaga. Kenapa? Bisa saja saya sudah sampaikan tadi seperti yang sudah sangat dikenal oleh keluarga, oleh jemaat, oleh tondok. Ya. Betapa orang tua yang kita kasihi ini, almarhum Ambek Nenek Nawin, orang yang mendedikasikan hidupnya di jalan Allah. Anak cucunya pun seperti itu, dan saya percaya sekalipun belum terlalu banyak kenal, rumpun keluarganya pun seperti itu. Tetapi kadang-kala di berbagai tempat kita lihat mengkala tu keluarga, tapi ya tu seurut taki yang datang mengotori ritual-ritual yang kita tujukan kepada Tuhan kita, itu justru orang dari luar. Memang kita tengkana tu sarata, tapi orang-orang yang tidak takut Tuhan yang datang mengotori itu. Ya, beberapa waktu yang lalu kami majelis gereja Kecolongan Kiposara atau sarana melong ngotongan dari awal sampai selesai kipe melong ngitongan. Saya pun percaya itu yang terjadi di tempat ini. Pendeta bersama teman-teman majelis gereja jemaat Sikuntuk on namang kaman nayana saya tukareba me pandingang pena. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, keteladanan yang diperlihatkan oleh almarhum semasa hidupnya, melalui perkataan-perkataannya, melalui wejangan-wejangan yang diberikan kepada anak cucu, segenap keluarga, tetaplah itu menjaganya menjadi tetap sebuah kebenaran, agar orang tua kita ini tetap dikenang seperti adanya dia, seorang yang benar. Segala ritual yang dilakukan dalam rangka pemakaman almarhum di tempat ini, dari awal sampai selesainya, jaga dengan baik. Kalau melakukan sesuatu, tentu kita mengerti. Karena itu, ya, dari sepanjang kegiatan, mulai dari tanggal 6 sampai nanti hari Jumat dan hari-hari seterusnya kalau masih ada, tetaplah jaga seperti ini. Hari ini di gua dalam rangkaian adat Mantarima Tamu, ritualkah itu? Dia menjadi ritual ketika dia punya nilai bahwa setiap orang yang datang di tempat ini untuk menyatakan dukungan mereka, semuanya itu adalah tamu keluarga. Tak itulah maka dan semua ya te toran te tolong tentu tamu naya tidak ketemu te toran te tolong ya tamu napa ce sola macewi berkalipan nih akela ya tuh saat tamu nasi ya pacewi dek itu dia dakaran nih, tapi ternyata tidak. Kehadirannya menjadi tamu semua keluarga. Demikian pun tamu yang tadinya datang tadi pagi ya, datang sepanjang hari ini menjadi tamu keluarga. Ketika dia diberi nilai yang baik, maka dia menjadi ritual yang sungguh bermakna. Segala sesuatu yang ada di tempat ini dipemelongi, dibelo-beloi, ya, ini punya nilai. Adikku apa nama anak-anak teh kain mararang dari padora teh biasa anakku mau tahu tuh anakku anu bang hari keto dekorasi. Oh no,
Yang tadi mau balik mau dekorasi rugi komito, rugi kita. Sama di batas surah rakaseng tekai. Tak isyar kaya. Tentu di batas surah. Kalau hanya bilang ini hanya dekorasi, rugi kita karena ini ada maknanya. Ya, semua yang dipasang di tempat ini, yang dikerjakan, dilakukan oleh keluarga bersama dengan Pak Tondongan ada nilainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di tempat ini hendaknya tidak dikerjakan dan tidak berlalu sia-sia, tapi di dalam pikiran, hati, dan perbuatan anak cucu keluarga yang sungguh mencintai Tuhan, maka semuanya ini akan mendatangkan berkat, semuanya ini akan mendatangkan karapasan, semuanya ini akan mendatangkan ketenangan, semuanya ini akan mengikat saudara menjadi semakin erat lagi. Kenapa? Bapak adik tolongki natampeki tomendadianta apa misaki siang karantongan ki kita, sitiruanan tongan ki kita. Itulah kekuatan kita, itulah kekuatan keluarga ini, sehingga akan nampak ya tu singgi biasa leka dan Papa Intan ya. Nah kok inang senga ke senga inang lain ke keluarga yang sungguh-sungguh meletakkan fondasi hidup mereka di jalan dan kebenaran Tuhan, seperti yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya, diletakkan dalam kehidupan anak-anaknya, turun kepada cucunya. Bapak, Ibu, dan saudara, lako indok nenek nawin lama totok komi belana tontong lan pena siatanga tu pak kamase pak kaboro lako te ambe. Bagi anak dan cucu pun seperti itu. Setiap keteladanan yang sudah disampaikan, diajarkan oleh almarhum selama hidup, peganglah teguh, tetap saling mencintai satu dengan yang lain, pererat tali persaudaraan sekalipun terpisah. Tetapi ingatlah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara masih mempunyai satu pengikat teguh dan kuat, yaitu mama yang masih ada. Mencintai dia lebih berarti ketika dia masih hidup. Papa yang tongan itu Pak Kaboromi suuding den pite tomatua, hingga kelak ketika kehendak Tuhan terjadi kepada kita semua, maka kita akan penuh dengan pengharapan. Apa yang terjadi di tempat ini, kita percaya dalam kendali dan kuasa Tuhan. Serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Niscaya kekuatan, penghiburan, dan pengharapan, berkat-berkat Tuhan tetap melimpah ke tengah-tengah keluarga ini. Dia sudah pergi, tetapi dia tetap akan berbicara melalui keteladanan hidup dan iman yang sudah dinampakkan selama hidupnya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mengapa? Karena orang yang mati di dalam Tuhan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mendengarkan persembahan pujian yang pertama, pujian dari Cucu Sampede, kemudian vokal grup PPGT Jemaat Rantai Tolong Mandetek, kemudian paduan suara Jemaat Rantai Tolong.
Unoko matanga-tanga Kilala itu aku muralendu Tangga itu aku lagi patu Rampung bawa sarroku Rampung sedan ranungku Lendokan itu mintu magasanku Yesus juru selamatku Tuanku lantelino mandasar Kuisan tang lama saelako Pangalumi pakaboro mi Yesus Ranungku pakatana penangku Kasuruga malabi inang tontong sailako Mamalinga Yerusalem baru Rampung bawa sarroku Rampung sedan renungku Lendokan itu mintu magasanku Yesus mo juru selamatku Tuanku lantelino mandasar Kuisan tang lama saelako Pangalungi pakaboro mi Yesus Ranungku pakatana penangku Yang suruga malabi Inang tontong sailako Mamalinga Yerusalem baru Suruga malabi Inang tontong sailako Mamalinga Yerusalem baru Anda cobaan Yakinlah bahwa Yesus di sampingmu Janganlah bimbang Pasrahkan padanya Seru
Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Amin.